saya Lurus Purba. Saya pendamping sosial berasal dari Kecamatan Bolemo, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada saat ini kita akan mempelajari bagian modul 3, pencegahan dan pengenalan stunting melalui penurunan kesejahteraan ibu hamil pada sesi 4, mendukung ayah dan ibu untuk memberikan stimulasi pada janin. Pada bagian ini kita akan mempelajari yang pertama yaitu pengertian dan bentuk-bentuk stimulasi pada janin, dan yang kedua mempraktikkan stimulasi pada janin atau bayi dalam kandungan. Stimulasi adalah kegiatan rangsangan yang diberikan oleh orang tua semenjak janin dalam kandungan hingga anak lahir. Nah, tujuannya yaitu agar supaya anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Yang terutama tujuannya yaitu untuk merangsang semua sistem indera pada janin bahkan anak tersebut, seperti pendengaran, penglihatan, perabaan, pembauan, pengecapan, termasuk gerakan kaki-kaki dan tangan, serta mengajak berkomunikasi. Sebagai ayah dan ibu, penting melakukan stimulasi pada janin sejak masa janin atau dalam kandungan. Kenapa? Karena pada usia janin 0 sampai 10 bulan, sel saraf itu mulai tumbuh. Ini adalah masa paling penting dalam proses perkembangan otak anak karena akan terbentuk dari lebih 100 miliar sel-sel saraf. Pemberian stimulasi dapat merangsang pembentukan sinaps dan hubungan antar sel saraf. Semakin banyak sinaps yang terbentuk, maka semakin mengoptimalkan fungsi otaknya. Semakin dini dan semakin rutin anak diberikan stimulasi, maka jaringan otak anak akan berkembang mencapai 80% pada usia 3 tahun. Dan jika sebaliknya tidak pernah diberi stimulasi, maka jaringan otak akan mengecil sehingga fungsi otak akan menurun yang menyebabkan perkembangan anak menjadi terhambat. Oleh karena itu, stimulasi hendaknya diberikan secara rutin selama kehamilan agar anak dapat lahir sehat, cerdas, dan tidak stunting. Nah, berikut kita akan melihat bentuk-bentuk stimulasi pada janin. Ada 3 jenis stimulasi yang dapat dilakukan pada janin, dan itu ditentukan oleh masa jangka waktu kehamilan. Yang pertama, stimulasi sentuhan. Stimulasi sentuhan dilakukan pada trimester pertama atau umur kehamilan 0 sampai 13 minggu. Bayi sudah mulai bergerak pada 3 bulan pertama. Pada masa ini, janin sudah dapat memperoleh stimulasi atau rangsangan oleh orang tua melalui sentuhan tangan untuk merespon gerakan-gerakan atau tendangan-tendangan yang dilakukannya. Rangsangan sentuhan lembut ayah dan ibu akan memberikan efek ketenangan pada bayi. Kehadiran ayah sangat penting untuk memberikan dukungan dan stimulasi kepada janin dan ibu hamil. Alat bantu yang bisa digunakan bisa berupa tangan orang tua atau orang-orang terdekat. Yang kedua, stimulasi suara. Stimulasi suara dapat diberikan pada janin berusia antara 14 sampai 27 minggu atau trimester kedua. Pada usia tersebut, janin dalam kandungan sudah mulai mengenali suara-suara yang hadir di sekitarnya. Kemampuan dalam pendengaran, kepekaan perasaan mulai berkembang di usia tersebut. Sehingga janin saatnya diberikan stimulasi suara sesering mungkin melalui percakapan yang dilakukan kepada bayinya, seperti mengucapkan sesuatu kepada janin. Selanjutnya, memperdengarkan suara-suara lembut seperti musik klasik atau lagu-lagu rohani, membaca buku dongeng atau cerita dengan menggunakan suara-suara lembut. Mendengarkan lagu-lagu yang bernada lembut sangat baik didengarkan baik bagi bayi maupun ibunya. Berbagai peralatan sederhana di rumah yang menghasilkan suara lembut dapat diperdengarkan pada janin, misalnya
nyanyian daerah, senandung siulan, dan lain-lain. Yang ketiga, stimulasi cahaya. Stimulasi cahaya dapat diberikan kepada janin berusia 22 minggu. Janin berusia 22 minggu sudah dapat membedakan situasi terang dan gelap. Oleh karena itu, stimulasi di usia trimester ketiga sudah dapat dilakukan untuk merangsang penglihatan janin, termasuk pembentukan sel-sel otak yang sedang bertumbuh agar dapat optimal, sehingga anak memiliki tingkat kecerdasan yang optimal pula. Cara yang dilakukan adalah dengan mengarahkan cahaya matahari ke perut ibu hamil, atau dapat dengan menggunakan lampu senter. Berbagai stimulasi tersebut baik untuk merangsang kecerdasan janin atau lebih tepatnya untuk melatih otak kanan yang berhubungan dengan kreativitas dan kepribadian janin, sehingga membuat janin aktif bergerak.